Halo guys, selamat malam. Kita berjumpa lagi. Ini gue nggak mau main gitar, artinya nggak mau belajar gitar, nggak mau nyanyi, dan juga nggak mau ngapa-ngapain sebenarnya. Jadi gue lagi banyak kerjaan yang lain. Untuk menjadi musisi yang sejati, artinya benar-benar berkarir di bidang musik, itu harus diputuskan oleh orang tuanya dari kecil ya. Selama ini yang pernah gue lihat ya, itu musisi-musisi hebat ya, jenius, dari kecil-kecil udah dididik oleh orang tuanya. Katakan dari umur 4-5 tahun udah dididik tekan piano, main gitar, atau dengarkan musik, nari-nari sendirian gitu ya, di kasur. Itu kelihatan sekali dari kecil kalau apabila seorang musisi yang jenius itu lahir ya gitu. Jadi bukannya dari tempat kursus. Jadi pembinaan orang tua penting sekali. Nah itu kalau apabila sudah dididik oleh orang tuanya, mungkin dipanggilkan guru ke rumah ya, sehingga latihan lebih intensif gitu ya. Itu apabila orang tuanya tidak begitu mengerti musik dan sibuk gitu. Jadi harus ada guru musik yang dipanggil ke rumah. Nah itu banyak tantangan tersendiri lagi gitu ya. Mungkin latihannya nanti terlalu berat, atau gurunya galak gitu. Biasanya guru-guru piano itu galak-galak, baik yang laki maupun yang perempuan. Kecuali gue dulu nggak galak karena bayarannya mahal. Nah jadi bagi yang ingin putra putrinya menjadi musisi, itu udah harus 100% ditetapkan dari awal, sehingga dilengkapi lah peralatan musiknya, atau juga lingkungannya juga diarahkan gitu. Jangan sampai nanti suka musik masih kecil, udah gede beda lagi gitu ya. Seperti gue juga oleh orang tua gue juga dilengkapi ya alat-alat musik dari umur SD, udah punya gitar, punya piano, dan juga udah alat perekam dan piringan hitam udah komplit ya. Jadi gue sering dengerin juga gitu. Nah dalam perjalanannya, walaupun udah banyak ketemu musisi kelas berat lah istilahnya gitu ya, musisi jazz, atau juga ikut kursus juga di Yamaha Music School atau Yamaha Musik Indonesia di jalan, waktu itu masih di daerah Mestik ya, jadi di Jalan Kerinci kalau nggak salah itu awal-awalnya kursus musik Yamaha itu hanya di Jalan Kerinci di belakang Melawai gitu, kira-kira 200 meter dari pertokoan Melawai di belakangnya ya. Nah di situ banyak guru-guru musik yang hebat-hebat, dan kursusnya juga komplit gitu karena memang sponsornya dari Yamaha langsung. Nah dalam perjalanannya gue udah mulai tergiur sekolah beneran gitu ya, artinya sekolah di universitas umum, bukan jurusan musik gitu ya. Pernah sih emang ya ikut tes di jurusan musik, tapi di IKJ ya, tapi sepertinya gue nggak diterima karena musik dasar klasiknya kurang kuat gitu ya. Memang gue akui pada saat itu gue masih belum fokus sekali, dan orang tua gue juga nggak begitu ngerti musik klasik atau juga musik yang lebih intensif ya, lebih advance gitu ya. Orang tua gue nggak begitu ngerti, jadi gue nggak ada yang didik secara langsung di rumah, jadi belajar sendiri dari tempat kursus, dilatih aja gitu ya. Nah itu agak lambat biasanya perkembangannya. Nah dalam perjalanannya karena gue latihannya kurang, itu waktu tes nampaknya nggak lulus deh pasti, karena harus bermain gitar klasik beberapa lagu, ditambah juga latihan pendengaran hampir sejam, langsung catat, langsung tulis. Itu yang terjadi pada temen gue itu yang jenius, dia bisa langsung dengar, langsung tulis itu not baloknya, dan malamnya udah langsung perform di TVRI waktu itu ya. Tapi gue sendiri nggak ketularan pinternya di bidang musik.
Akhirnya gue ikutin jejak kakak gue, kuliah accounting dan komputer gitu ya, programming. Ya akhirnya ya nyangkut di situlah, di dunia akuntansi, keuangan, ekonomi, komputer sampai sekarang gitu. Nah gitar ini atau musik ini, ada piano juga di belakang itu, hanya untuk ini aja, untuk apa ya, dengerin sendiri, main sendiri gitu. Jadi nggak profesional banget gitu ya, tapi pernah ngajar juga. Jadi beberapa anak-anak orang asing di Pondok Indah, di daerah-daerah tertentu, kebanyakan di Pondok Indah itu gue juga guru musiknya gitu bagi anak-anak orang asing ya, piano, gitar, drum, vokal gitu ya. Nah itu agak sulit kalau jadi guru musik untuk anak-anak orang Amerika, orang Singapura ataupun orang Australia, Inggris. Mereka itu walaupun masih kecil, artinya masih kelas SD ya, kelas 4, kelas 5 SD, itu waktunya on time banget gitu. Jadi kita datang harusnya 15 menit sebelum waktunya kursus. Kita tunggu depan rumahnya, nanti jam kurang 5 menit waktunya kursus, kita udah masuk ke rumahnya. Karena apa? Anak-anak kecil itu, terutama orang bule itu, dia punya timetable, udah punya jadwal kegiatannya untuk sebulan ke depan gitu ya. Jadi jadwalnya udah jelas semua, dia tulis itu, atau ditulis oleh orang tuanya, ditaruh di kamarnya itu. Jadi kemana-kemananya jam-jam berikutnya dia udah ada gitu. Waktu istirahat, nanti jam sekian main atau bikin pekerjaan les, atau juga kursus musik atau kursus vokal ya. Jadi udah teratur rapi gitu, jadi kita nggak bisa telat gitu kan. Kalau telat mereka marah dan nggak bisa diganti harinya gitu. Mungkin ya dipotong itunya, uang kursusnya sekian gitu, dikalkulasi ya. Itu gue pernah alami juga gitu. Jadi harus on time itu. Jadi anak-anak itu ya udah terbiasa juga dengan jadwal-jadwal yang padat gitu ya, walaupun usianya masih di umur SD ya. Jadi itu pelajaran yang bagus bagi kita orang Indonesia. Jadi sampai sekarang pun gue juga gitu, kalau janji sama orang harus on time gitu. Jadi 15 menit sebelum janji waktunya kita udah ada di sekitaran tempat janjian kita. Jadi nggak ada istilah telat, macet, apalah ini nggak ada istilah seperti itu. Jadi itu udah harus terbiasa. Itulah yang membuat gue juga harus jadi terbiasa dengan janji. Kalau ketemuan di mana, on time datang, karena 15 menit sebelumnya gue udah ada di situ. Jadi dihitung-hitung dari suatu tempat ke tempat lain berapa lama perjalanannya gitu, terkait dengan macet. Jadi kita siap-siap 1 jam sebelumnya kita udah berangkat apabila jarak tempuh hanya 30 menit gitu ya. Jadi pengaturan waktu, on time itu penting. Dan juga kedua, bagi yang benar-benar mau memiliki cita-cita untuk jadi musisi, itu latihannya luar biasa loh. Nggak gampang gitu. Latihannya butuh waktu itu untuk gitar aja nih minimum 3-4 jam sehari. Kalau mau jadi yang lebih hebat lagi harus 8 jam. Pelajari terus, latihan terus, pelajari terus. Nggak hanya kalau kita mau jadi gitaris, kita belajar vokal juga gitu, dan belajar not balok juga gitu ya. Jadi latihannya butuh waktu lama gitu. Seperti ada orang Amerika ini, vokalis ya, ketemu sama gua. Dia tuh latihannya lebih dari 12 jam sehari. Kalau nggak ada kegiatan dia istirahat sebentar, habis itu latihan 12 jam satu hari gitu ya. Kalau ada lagi show atau juga lagi ada kontrak, dia latihannya dipersingkat gitu, 1 jam 2 jam, sisanya kan langsung di show ya, tempat konsernya gitu. Jadi harus punya full komitmen mau jadi musisi, jangan belok-belok lagi kemana. Nah itu latihannya harus 1000% istilahnya gitu ya, lebih giat. Dan kedua, musisi itu nggak gampang gitu. Jadi harus kerja sama tim di situ, seperti ilmu manajemen juga. Jadi ada kerja sama tim, ada logistiknya, ada tim dari marketingnya, ada tim administrasinya, ada tim dari sesama musisi juga gitu ya, yang satu tim di satu band itu ya. Karena mereka yang lain kan punya kerjaan sampingan yang lainnya gitu. Jadi itu harus punya pengaturan waktu dan kerjasama yang baik antara pemain band, kru, maupun juga tim lainnya pendukungnya, seperti keuangan, marketing, atau juga bagian recording, promosi,
bagian kalau ada youtubernya juga bagian kameramen gitu ya. Jadi semua tuh kerjasama dengan waktu yang sangat sempit dan berharga sekali, terutama pada saat tur-tur keluar kota maupun konser-konser dalam kota itu. Pengaturan waktunya itu juga ada pelajarannya itu seperti kita bikin proyek aja gitu ya. Jadi di beberapa proyek itu kan ada timetable-nya ya, cara sampai selesai gimana. Jadi waktu sempit-sempit gitu harus diatur sedemikian rupa. Baik, begitu aja. Jadi nggak gampang jadi musisi ya. Oke.